Hello, good morning. We are talking about simple present tense for 8th grade. I hope you're being healthy for today. What is simple present tense and when we use simple present tense? Okay, you may see simple present are informations. Simple present tense itu digunakan untuk menyatakan informasi-informasi secara umum. You have to see adverb and frequency. Coba perhatikan kata keterangan waktu yang kita gunakan. Okay, for example, general informations, the moon goes around the earth. Bulan mengelilingi bumi. Animal have instinct. Semua binatang itu memiliki insting. Nah, coba perhatikan adverb of frequency. Coba perhatikan kata keterangan waktu yang kita gunakan, because it must be habitual, karena nanti ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Every hours, every day, every week, every month, setiap bulan, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, hardly, hampir tidak pernah, never, tidak pernah, dan ada kata ever, pernah, once a week, sekali seminggu, twice a week, 2 kali seminggu. Nah, all the adverb of frequency, semua kata keterangan waktu ini, it's showing habitual action. Inilah yang akan menunjukkan sebuah habitual action atau kebiasaan. Oke. Nah, formation. Coba kamu lihat dulu formasi yang akan digunakan dalam bentuk simple present tense. Maka yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama, except, kecuali. Dia ada kata ketiga tunggal, kata ganti ketiga tunggal. Masih ingat kata ganti pronoun she, kata ganti pronoun he, dan kata ganti benda tunggal it. Semua kata kerja ini akan ditambahkan bentuk s atau is. Coba perhatikan kata kerja drink. Itu akan menjadi kata drinks, read, readest, love, loved, go, goes, watch, to be watches. Nah, ini hanya akan berfungsi kalau dia kata ganti pronounnya adalah ketiga tunggal. Siapa ketiga tunggal? She, he, dan it. Oke. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita bisa simpulkan simple present itu dipakai untuk menyatakan fact atau fakta. I live in Poland. Habits or routines. Ini yang tadi Miss katakan, habit itu kebiasaan atau rutinitas. Coba perhatikan kata kerja. Di situ ada kata swim. Dia dipakai dengan bentuk kata kerja infinitif karena itu ada kata day, tidak kata ganti pronoun she, he, it. Jangan lupa kata keterangan waktu yang dipakai ada kata everyday, berarti dia menyatakan routine atau rutinitas. Showing feeling or emotion. Nah, ini adalah menyatakan kata-kata emosi atau kata-kata perasaan kita itu dipakai dalam bentuk simple present. Nah, yang paling penting, general truth atau kebenaran umum itu juga menggunakan tenses simple present tense. Coba kamu lihat contoh, Sunday comes after Saturday. Hari Minggu itu datang setelah hari Sabtu. Maka ini menjadi general truths. Lihat, perhatikan kata kerjanya ditambah kata s karena kata Sunday itu kata ganti pronoun it. Okay, do you understand after all? How to see time expression? Coba perhatikan time expression yang di bold warna biru. Nah, itu ada kata everyday, on Saturday, once a week, always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Nah, setelah kamu dapat itu dalam bentuk simple present tense, dalam bentuk habitual action, maka coba perhatikan kata kerja yang dimaksud. Kata kerjanya itu adalah kata kerja infinitif bentuk pertama, kecuali kalau dia pronounnya she, he, it. Coba, apa aja yang dipakai dalam bentuk pronoun she yang ditambahkan s? Itu ada kata play. Play to be plays, tambahkan s. Sudah? Terus ada kata study. Study itu ditambahkan s, ingat y-nya diganti jadi I, studies. Apalagi Miss? Oke, coba perhatikan ada kata read to be reads, ditambahkan s. Nah, yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah kalau dia dalam bentuk negatif, pakai doesn't, pakai do not, itu kata kerja tidak boleh ditambahkan s atau is. Berarti dia dalam bentuk infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Oke. Nah, bicara tentang stative verb. Stative verb itu adalah kata kerja yang statif, berarti tidak digunakan, are not used in continuous tense. Tidak dipakai dalam bentuk continuous, berarti tidak ditambahkan verb ing atau ing. Misalnya showing feeling, showing thought or opinion, so showing sense, position, showing measures, menyatakan ukuran. For example, like. Itu kata like tidak akan boleh ditambahkan verb ing to be liking, love to be loving, hate to be hating,
prefer to be preferring. Itu artinya dia dalam bentuk kata kerja yang statif, tidak boleh dikontinuuskan. Misalnya think, know, believe, guess, mean, realize, remember, forget. Menyatakan sense atau perasaan, feel, hear, see, smell, sound, taste, look, touch. Position itu menyatakan bentuk kepemilikan, belong, own. Dan menyatakan measure. Measure itu menyatakan ukuran, misalnya cost, harga, measure, weight, own, seems, appear, consist. Nah, ini namanya stative verb. Maka kata-kata kerja ini tidak boleh dikontinuuskan. Oke ya. Berdasarkan bagian yang kalian lihat, coba lihat. Ini mungkin akan mempermudah untuk melihat bentuk dalam simple present tense. Miss ulang sekali lagi, lihat ada kata she, he, it, maka itu akan ditambahkan s untuk kata kerjanya. Sedangkan dalam bentuk plural, I, you, we, they, maka kata kerjanya tidak boleh ditambahkan s atau is. Nah, kita aktifkan, kalau dia diaktifkan dalam bentuk aktif, sama, dia akan ditambah s atau is kalau dia kata kerjanya ketiga tunggal. Sedangkan kalau dipasifkan, kita tinggal tambahkan to be kata kerja ketiga. Nah, khusus kalimat pasif nanti kita akan bahas dalam topik yang lain. Oke. Dan di situ ada bentuk-bentuk kata kerja yang harus ditambahkan y. Lihat ya, kalau dia misalnya study, maka kata y itu akan diganti menjadi I, tambahkan is. Oke, kalau dia diakhiri dengan s, ch atau ch, sh, sh, x, maka dengan otomatis kata kerjanya ini akan ditambahkan is. Misalnya kata wash, to be, washes. Oke. Nah, adverb of frequency ini sudah jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, coba perhatikan di situ. Do you have any question so far? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, here you have to see the grammar task. Coba kamu lihat, Miss kasih tugas di situ. Look at your student book. Coba perhatikan student book Englishmu. Look at page 12. Di situ ada halaman 12. You may do part 2 until part 5. Kerjakanlah bagian 2 sampai bagian 5. Do in classwork. Jangan lupa itu dikerjakan dalam bentuk tugas kelas. And then you have to share in English Google Classroom. Okay. I think you have to understand for today. If you have any questions so far, you may write your questions in Google Classroom English. Thank you.